bisakah Perindo membentuk adik kuat kayak 636? Nah ini Om. Sementara sih kayaknya Om kerja di mana nih bisa sampai di Sultan kayak gini? Kayaknya bukan kerja nih Om kalau Habu nih. Pertama main dari Kingdom mana nih Om? Abis tuh ke 60 baru ke Pancasila. Saya pertama kali main di Oke guys, balik lagi setelah perang seru semalam. Aku hari mau rilis video perjalananku waktu di Bandung sama ke Surabaya. Di video ini juga aku mau ucapin thank you buat Om Casti sudah ngasih kita, menjamu kita di restorannya. Om Stinger juga udah menjamu kita, juga teman-teman yang dari Jakarta udah dateng, Kitty dan kakek dari Surabaya juga dateng. Di part 1 ini aku akan upload yang di Bandung dulu ya, nanti bersambung di part 2 nya. Thank you ya buat teman-teman, selamat menikmati. Go. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Nah, kita udah selesai makan ini ya. Nah, kalau buat temen-temen yang mau tahu anak-anak PLA ya, ini nih, kita mulai dari si tuanya ini loh. Nah, ini Om Gareng ya. Nah, kita lanjut. Yang ganteng ini, abang apa? Lihatnya sini Enci apa ini? Sini dong. Sini. Ah, ya, ini Enci Sarang ya. Nah, ini yang belum tahu, Om Sampunani. Sampunani, Nah, ya. nah, ini Om Loki jauh-jauh nih. Dari mana? Halo, Om? dari mana? Pemalang, Jawa Tengah. Nah, loh. Ini sama calon bininya nih. Nah, kita lanjut ya. Habis itu ini dulunya Om Casti, sekarang jadi Om Habu. Nah, ini di tempatnya kita makan nih. Thank you ya Om ya. Nah, ini istrinya nih. Halo. Nah, buat yang belum tahu Om Stinger, hai. nah, kalian jangan main-main ya. Kalau Om Stinger marah, satu aliansi dihapus. Bukan lagi kota, satu aliansi dihapus. Ingat ya. Nah, Mabok itu. nah, ini kakaknya Kitty nih, Om Draco Malfoy dari Surabaya. Nah, ini yang diruin tadi dari PLA udah dapet tahan ke FM dia. Betul. Om Jilidan. Nah ini si Asu nih, yang terakhir nih. Si Asu ini. Siap. Nih. Jangan lupa subscribe 2 kali kliknya ya. Asu. Oke ya, kalian udah tahu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye bye. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol bareng sebentar ya sama Om Sting dan Om Habu. Nih pertanyaan netizen nih.
dari Okta Aditya nih. Simple question aja Om. Mereka kerja di mana sampai bisa jadi sultan? Ayo. Waduh, Waduh, saya hanya ini aja karyawan aja. karyawan ya? Iya. Wah, karyawan Karena kok- umur mainnya sudah 700 hari ya, wajar lah. Iya. Pertanyaan kedua ya Om ya, dari Duar Mew. Pertanyaan simple Om, seandainya mereka ke zero, apa bakal tetap main lagi atau pensi? Dan pertanyaan kedua, bisa nggak mereka lepas dari game Rise of Kingdom alias pensi 100%? Ayo, bisa nggak Om? Kelihatannya sekarang kalau ke Zero sih kayaknya juga nggak pensi. Kayaknya sampai sekarang ini belum nemuin ya game yang sebagus Eroka ya. Nah. Itu sampai saat ini ya. Tapi Om juga akunnya kan banyak pegang Om ya? Ah, Jadi kan nggak mungkin ke zero ya, nah itu yang pegang akun Om Sting nih saya, Om Kitty, Iya. Bas ya, orang Betul. tiga ya. Ini orang gila semua 3 orang. Iya. Nah ini pertanyaan yang menarik nih Iya. dari Blue nih. Apakah ada rencana untuk gabung ke 1945? Bisakah player Indo membentuk KD Code kayak 636? Nah ini Om. Sementara sih kayaknya belum kepikir ke sana. Tapi saya tergantung teman-teman sih, saya sih ngikut aja lah, mau kemana aja boleh. Tapi dengar-dengar mau ke 1948 Om. Pokoknya kalau aliansi Raja bilang oke, saya oke, ikut aja deh. Siap, kita ke Om Habu nih ya. Lanjut nih. Nah, sama sih pertanyaannya dari Okta tadi. Mereka kerja di mana nih? Om kerja di mana nih? Bisa sampai di Sultan kayak gini? Kayaknya bukan kerja nih Om, kalau Om Habu. Kerja. Hah? Kerjanya di Om Sting. Wait a minute. Ini di tempatnya kita makan nih. Thank you ya Om ya. Nah ini ini Karyawan. stick ya. Wah, gawat nih saling lempar semua. Kiri kanan saling lempar semua nih. Merendah nih, merendah, Gawat, merendah nih. gawat nih, gawat Merendah ini, nih, gawat merendah nih. Gawat ini. Nah, pertanyaan kedua juga sama. Simple Om, seandainya ke zero, apa bakal tetap main lagi? Dan yang kedua, bisa nggak lepas dari game ini? Kalau ke Zero kayaknya mah tetap main. Nah, tapi bisa nggak Om ke zero? Kayaknya berat ya. Bisa aja sih. Hah? Bisa Loh, aja. akunnya kan orang 4 yang main. Nah, pokoknya akun Sultan di sini semuanya sharing account. Jadi harusnya kecil lah peluang itu. Nah, ini Om, yang selanjutnya dari AFBV. Pertanyaan pertama. Nah, ini Om kan baru nih di Ya. sini kan di PL. Kenapa betah di PL nih Om? Di PL bagus manajemennya, kayak kekeluargaan juga, terus paling males bikin drama, tapi di PL sih nggak ada drama sih ya. Nah. Saya lihat sih gitu. Nah, ya tuh kayak yang tukang dramanya. Ya. Terus yang kedua, nah ini Equipment Legend ada yang spesialis. Waduh. Om. Nggak ada ya? Belum ada. Waduh. Kalau sekarang ini di Kalah sini- sama Om Dede. Waduh. Kalau di sini semua kalau mau ngecraft yang legend, waduh, pada jantungan semua. Oke, kita lanjut ke teman yang lain ya. Thank you Om. Oh, thank you. Om Abu ya. Thank you. Oke, kita sekarang udah sama Om Gareng Punani. Dia ini udah dari KVK 1 berdua Om? sebelum KVK Sama dong. mulai open migrasi. Iya sama, berdua. Ya kita berdua lah paling tua lah di sinilah di antara yang lain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan netizen ya, tapi aku jelasin dulu ya. Ini menjawab pertanyaan ini kita ini generasi keduanya Pancasila. Jadi bukan generasi pertamanya. Generasi pertama itu Om Wiker. Cuman kebetulan Om Wiker udah pensi. Jadi kita yang nerusin dengan izinnya beliau. Nah, oke, kita mulai yang pertama ya. Dari Wildan Sang Adventure. Mau tanya Om, gimana awalnya terbentuk Aliansi PL? Aliansi PL ini awal terbentuknya memang dari K60. K60 ini dulu awal-awal PLA itu kalah dan kemudian dipimpin oleh Wiker sampai punya target harus memenangkan Lost Temple. Oke. Mungkin itu sih singkat cerita. Itu ya. Nah, oke, pertanyaan kedua ya. Gimana cara officer ngebagi waktu real life dan game? Nah, ini sebenarnya kan Om Gareng kan lama tuh di officer. Sekarang udah agak istirahat lah, cuman ya masih lah gitu kan. Gimana nih cara bagi waktunya? Dari Amelia nih yang bertanya nih. Kalau pembagian officer
pembagian waktu dengan real life, sebenarnya officer ini dibentuk itu karena seleksi alam. Rata-rata mayoritas mereka adalah volunteer, dan kebetulan kita semua yang aktif di sini itu punya kapabilitas yang sesuai dengan job desk mereka kerjakan. Itu sih. Jadi pembagiannya itu tidak ada unsur paksaan, Tapi lebih ke gotong royong. Tapi kita nggak ada kan bersama R4 tuh kayak merintah-merintah nggak ya? Oh, enggak. Enggak dong. Jadi mereka kan volunteer semua, kita harus hargain mereka ya. Iya, bukan karyawan gitu. Betul. Nah ini dari Om Naga Bonar nih. Kenapa mereka mau bertahan di PLA yang terkenal sebagai aliansi Indo yang jahat? Ini loh, yang asik loh ini loh. Salah itu. PLA ini justru komunitas yang positif. Jadi orang luar yang nggak kenal, ya netizen lah jempolnya semua Abu Lahab, udah wajar itu. Setelah mereka masuk dan mereka aktif di aliansi PLA, nggak mungkin mereka keluar. Tuh, tapi ada yang keluar nih loh dari aliansi dari 1664 nih loh. Itu 1664, bukan komunitas internal PLA. Oh, betul betul. Kalau Keluar. enggak kita nggak akan terbentuk di 5 KVK. Betul. Nah, ini dari Gunawan Abbas nih. Pertama main dari Kingdom mana nih Om? Abis itu ke 60 baru ke Pancasila. Saya pertama kali main di Kingdom 127. 1127. 1127. Sorry, 1028. Wih, lebih tua lagi. Lebih tua. Waduh. Dari 1028 terus main di 127, terus di 1206, terakhir 1283. Wah. Kemudian mulai ada sistem open migrasi, itu langsung pindah ke K60. Oke. Selanjutnya dari Ryu Chan nih. Ini juga menarik nih Om. Ya. Pertanyaan saya simpel sih. Bagaimana semua anak-anak officer PL secara khususnya ngadepin gempuran cacian dan makian dari netizen yang maha benar dan meredam berbagai drama yang menerpa. Salam hangat dari Wet 1061. Oh, KD aku dulu nih 1061. Om. Simple sih. Kunci utama itu dari officer. Kalau officer selalu memberikan masukan yang positif, semua membernya nggak akan terkompor, nggak akan emosi. Kembali lagi, kuncinya di officer. Kita membentuk komunitas yang positif, ya komunikasi kita perlu positif. Tapi apakah Om Gareng bisa sesabar itu Om? Secara kan tahu sendiri lah, mulut netizen tuh bajingan semua kan, banyak kan. Walaupun nggak semua lah, jadi kebanyakan kan ya tahu sendiri lah. Baik buruknya sih kita nggak terasa main ini sudah 2 tahun sih kurang lebih. Iya. Jadi 2 tahun itu satu sama lain saling mengingatkan. Ya nggak semua lah kita punya kemampuan bersabar, kita punya jempol yang positif. Pasti banyak lah yang sudah nggak tahan. Tapi kembali lagi, kita ini komunitas yang terbuka, positif, dan selalu mengayomi semua teman-teman yang mau kerjasama, itu aja. Jadi rumor yang di luar itu nggak benar lah ya? Ya itu mereka yang nggak bisa masuk ke sini. Oh gitu ya? Iya, itu Waduh. mereka nggak mampu. Oh iya. Sip. Ini pertanyaan terakhir nih Om dari Nala Septedi. Nitip Om, apakah ada nggak keinginan untuk buat KD Indo yang full semua Kraken player Indo ngumpul jadi satu dan jadi Imperium kayak V636 atau satu aliansi deh full Kraken well Indo gitu? Tolok ukurnya apa dulu? Kalau kita tolok ukur power, harusnya PL ini udah bagus karena udah di atas 10B. Kalau kita mau kejar Imperium, tergantung kerjasamanya, kita mampu nggak manage untuk pembagian MGE, manage untuk pembagian Holy Site, dan menyeimbangkan semua aliansi. Nah, mungkin itulah ya, aku bisa bantu jawab dikit. Mungkin kendalanya itu ego setiap orang nih susah. Iya. Jadi masing-masing Kraken gitu kan ya. Sebenarnya kayak di PL ini udah oke semua lah ya, Kraken kita ya. Harusnya iya. MGE sudah saling ngerti. Terus juga udah nggak ada yang gimana, kecuali ya seperti nanti tadi kalian nonton ya. Kalau jangan bikin marah Om Stinger ya, Kraken kita ya, itu satu aliansi yang dihapus. Bukan lagi satu kota, satu ID loh. Satu aliansi dihapus.
kemarin 4 IP tuh dihapus gara-gara 1 orang itu. Makanya ya, jangan cari masalah sama Om Stinger. Oke, jadi mungkin untuk sama Om Gareng, thank you banget ya Om ya. Oke, thank you. Oke, kita udah lanjut tempat kedua, lantai 18, The Trans Luxury Hotel. Nih. Satu lagi. Tadi udah dari Royal Dynasty. Nah, lanjut ke sini. Minum nyantai kita ya. Nanti kita ngobrol sama Om Loki juga. Oke? To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel. Oke, kita sudah sama Om Loki ya. Nah, Om Loki ini salah satu sultan muda dari KD 1640 ya. Nah, aku ini sih bukan pertanyaan netizen ya. Ini dari aku pribadi nanya nih, karena menarik nih. Om Loki kan dari KD muda. Ya. Terus kenapa nih mau ke 64? Kan gini loh. Kalau di 64 ini secara MGI-nya itu susah dapet. Terus juga dengan powernya juga dengan teman-teman PLA juga agak susah bersaing di event apapun lah. Tapi kenapa lo gitu mau ke sini gitu loh? Iya. Jadi tuh saya tuh pertama main 1640 tuh sendirian ya. Sendirian, saya waktu itu corona, terus saya main ROK, saya cobain, lama-lama kok enak gitu. Setelah makin dalam di ROK itu saya suka cari referensi kan di YouTube kan, gimana sih cara main yang bener gitu loh. Saya lihat-lihat YouTube di YouTuber Indonesia terutama ya, yang menurut saya kontennya membantu saya tuh dari The Devil. Aduh, jangan gitu ya, dong, ini nggak enak saya lihat nih. kan saya subscriber nih, ngikutin. Suatu saat dia itu ngomong kalau anak-anak 60 mau pindah ke 64 gitu. Nah dari situ saya kontak sama uncle, tanya-tanya gitu kan. Nah kalau soal MGI gitu-gitu saya nggak terlalu bermasalah sih, karena dari awal juga sudah dijelaskan secara terbuka gitu loh. Setelah saya timbang-timbang plus minusnya gitu, akhirnya saya tetap mau pindah ke 64 gitu. Kalau soal KD muda sih 40 ke 64 itu hampir sama lah. Jadi kayak event-event Wheel of Fortune-nya gitu masih ngikutin gitu. Oke. Nah, setelah Om Loki ke 64 gimana nih? Karena kan di luar kan banyak gosip-gosip 64 ginilah, PLA ginilah. Nah, Om Loki ini kan sebagai bagian dari keluarga PLA, apakah merasa kalah sama atau gimana nih? Jadi itu di PLA itu ya, sampai sekarang paspor saya no. Jadi artinya apa? Saya kayaknya nggak mau pindah-pindah lagi. Jadi di PLA ini seperti menemukan keluarga baru ya. Jadi pertama kali ke 64 itu kan salah satu faktor yang lain itu adalah ini banyak teman Indonesia gitu. Saya kan main game tuh juga pengen ya nambah teman gitu ya. Jadi setelah saya di PLA sekarang sudah jalan 6 bulan tuh makin lama makin betah gitu, makin terasa gitu. Orang-orangnya baik, saling membantu, tidak egois. Dulu saya masih ingat saya cari pendan waktu itu, pendan of Eternal Night. Di KD lama saya susah banget. Setiap kali habis kill boss langsung rebutan semua. Tapi di PLA saya mau cari pendan nih, semua anggota kalau ketemu pendan di entah itu di keep zone 1, zone 2, zone 3 pasti kasih tahu saya. Jadi sama-sama sering membantu siapa yang lebih membutuhkan. Waduh, sip kalau gitu. Nah, terakhir ini Om. Ya. Masalah kayak gini loh, kalau dari KD 43 ke 64 kan pasti kan di PLA-nya komennya kan kenceng-kenceng, udah bagus-bagus semuanya kan. Nah, yang jadi masalah satu, Sunset Canyon-nya gimana nih? Kan Sunset kadang Canyon. ada orang nih yang Sunset Canyon mau nomor 1, mau gitu kan. Nah, kalau Om Loki sendiri gimana nih kalau Sunset Canyon-nya nih? Sunset Canyon itu kalau saya lihatnya sekarang kan Sunset Canyon punya sistem baru. Dia tuh kan
memberikan equipment legend ya. Jadi saya goalnya kalau Sunset Canyon ya equipment legend itu. Kebetulan di PLA itu memang ada suatu rumus yang lumayan sering dapatnya, tapi rahasia. Oke kalau gitu. Terima kasih Om Loki. Makasih ya Kak Oke, sip. Sukses terus. Oke. Pertanyaan terakhir sih gimana kalau Om Odin dan kita semua kita kudeta aja King Bear I won't stop till the end, no.